berbasis agama, berbasis akhlak yang dimaksimalkan. Itu bagaimanapun ini kengerian kita semua. Kita sekarang punya cerita, ini bingung kita melihat mana pelajar, mana preman. Kita bilang preman pakai seragam sekolah, ya kan? Gitu. Kita bilang pelajar seperti preman. Itu ya seperti preman gayanya. Bahkan di tasnya itu bukan buku, Kiai. Apa itu? Celurit. Apa lagi tuh? Gear. Ya. Sampai biasa. Itu apa tuh? Panjang-panjang gitu, kita lihat di TV serem-serem banget ya. Nah itu bagaimana juga lembaga pendidikan memang harus berjuang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. Pemirsa TV MUI yang berbahagia, pada hari ini kita berada pada podcast Bincang Ulama Kota Depok. Saya tidak sendiri, saya bersama narasumber Kiai Haji Ahmad Fakhruddin Muradi, Insyaallah, Ketua Komisi Dakwah MUI Kota Depok, dan juga pimpinan Pondok Pesantren Ittihadus Subhan. Kalau nggak salah jabatan masih ada lagi Ketua IPARI, Ikatan Penyuluh Republik Indonesia Kota Depok. Luar biasa. Kita dihadapi sama pejabat ternyata ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat pencerahan untuk ke depan, untuk MUI TV MUI Kota Depok. Selamat datang Kiai di acara podcast Bincang Ulama Kota Depok. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan bicarakan tentang keutamaan akhlak. Nah, ini solusi dekadensi moralnya. Sekarang ini banyak media menyoroti tentang perubahan akhlak kepada anak-anak, perubahan akhlak bukan hanya anak-anak, ada orang yang dewasa. Ini bagaimana ke depan Kiai ini bisa ya memberikan permulaan dah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin Rasuli wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima aghlika al-khatimi lima sabaq an-nasir al-haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhilana abwaaba fadlika wansur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Baik, akhirnya Kiai Haji Samwari, alhamdulillah para pemirsa yang berbahagia, kita ketemu hari ini di podcast Bincang Ulama TV Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Salam hormat, salam sehat semua. Mudah-mudahan jumpa kita hari ini memberikan nilai dan faidah. Amin. Terutama apa yang disampaikan oleh beliau terkait dengan pendidikan akhlak ya, karena nanti orientasinya kepada efek yang sangat mengkhawatirkan banyak kita ya, terutama terkait dengan dekadensi moral. Mudah-mudahan ya bincang kita, obrolan kita hari ini mudah-mudahan nanti akan bisa memberikan pencerahan khususnya buat saya ya, dan tentu buat para pemirsa semua. Salam hormat, terima kasih atas obrolan kita hari ini. Baik. Ya, terima kasih Kiai. Baik. Kaitan dengan akhlak. Akhlak itu etika ya, tingkah laku. Yang kita mau bincangkan ini sejauh mana peran akhlak dalam pembentukan karakter moral. Baik. Ini kan sekarang
yang dikedepankan ini sekarang ini mau nggak mau ya, Ya. karena terkait dengan anak yang di bawah umur itu sudah terjangkit dengan penyakit akhlak, padahal masih di bawah umur itu. Silakan Kiai. Baik, moderator dan para pemirsa, kalau kita kembali kepada pesan besar ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bumi ini justru bukan pada urusan yang lain, tetapi dalam urusan akhlak. Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Secara spesifik, kayak Samuari, saya mencoba untuk melihat pada sisi peran. Karena kalau boleh kita mencoba mengklasifikasikan bahwa efek dari semua ini banyak hal tergantung dengan lingkungan yang ada di mana mereka anak-anak kita tersebut. Tentu yang paling spesifik adalah lingkungan keluarga, Kiai. Ya, sehingga kalau kita merujuk kepada firman Allah surah An-Nisa ayat yang ke-9 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ini mufasir banyak ya menjelaskan, memberikan pencerahan terkait dengan ini. Ada satu mufasir Ar-Razi. Ya. Ini beliau lebih memberikan penguatan pada kalimat dikhawatirkannya orang-orang tua yang meninggalkan generasi ya setelah wafatnya gitu. Itu beliau lebih kepada orang tua yang tidak meninggalkan harta. Ini kan seringkali kelemahan di dalam hal apa gitu kan. Kelemahan di bidang ilmu, di bidang iman, segala macam. Beliau lebih kepada khawatir orang tua yang meninggal kemudian tidak meninggalkan harta. Oh, ternyata dengan harta ini anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, maka generasi ini bisa sekolah. Ya kan? Kemudian dia punya harta, karena dengan memiliki harta tentu terhindar dari kefakiran. Ada istilah kadal fakru. Nah, itu dia yang disebut oleh Sayyidina Ali ya. Nah, rentan sekali kan kalau mereka nggak punya harta, kemudian kecenderungan untuk melakukan kekufuran itu sangat besar. Nah, kemudian kalau dia punya harta, mungkin anak-anak biar dipesantrenkan, keimanannya aman. Dengan ditinggalkan harta, mereka bisa sekolah dari tingkat dasar sampai perkuliahan. Karena pendidikanlah yang membuat orang ini berubah ya, terutama perubahan pada akhlak. Nah ini satu ya. Jadi ini jauh sebetulnya dari tema ini, tapi ini berangkat dari sebuah tatanan lingkungan yang terkecil, tetapi merupakan lingkungan yang sangat menentukan. Ya, bagaimana orang tua kemudian harus memiliki harta ketika dia meninggal dunia, sehingga harta ini kemudian anak-anak bisa sekolah, bisa pesantren, bisa mengecam pendidikan akhlak dan segala macam. Nah, dari situlah kemudian berangkat sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Yang kedua, di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, ini salah satu karya dari muassis dari jamiah besar di Indonesia, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di situ ada beliau mengawali dengan satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan di banyak kitab, termasuk Abdullah bin Abbas pun meriwayatkan hadis ini. Di mana Abdullah bin Abbas kita tahu dia punya nama
Abdullah bin Abbas bin Muttalib bin Qusay bin Quraisy. Ini beliau satu-satunya mufasir di dalam sejarah dunia tafsir yang langsung mendapatkan doa dari lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ada kisah yang menarik sebetulnya antara Rasulullah dengan Abdullah bin Abbas ini. Nah, jadi Abdullah bin Abbas ini dari kecil sudah menganggap guru kepada Rasulullah. Rasulullah pun menganggap Abdullah bin Abbas ini santrinya lah. Murid lah, santri. Satu ketika Abdullah bin Abbas melihat Rasulullah ini masuk ke hammam, ya, kamar kecil, toilet. Karena Rasulullah pengen buang air kecil. Diikutin sama beliau, ikutin. Nah, begitu Rasulullah masuk ke hammam, ya, masuk ke kamar mandi, kalau kata orang Depok masuk jamban, ya. Jamban. Setelah Rasulullah keluar dari kamar mandi, Rasul kaget. Karena tiba-tiba sudah ada satu gentong air, gitu. Yang memang santri ini paham. Rasulullah setiap selesai buang air kecil, Rasul punya kebiasaan selalu berwudu. Nah, ini yang dikejar sama Abdullah bin Abbas. Begitu Rasulullah masuk kamar mandi, begitu keluar sudah disiapkan satu gentong air. Rasulullah kaget juga, Kiai, ya. Kemudian beliau tanya, ini siapa yang siapin air gitu? Abdullah bin Abbas kecil angkat tangan, saya Rasulullah. Ini tangan Nabi langsung turun ke pundak beliau. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ini luar biasa. Nah, sampai kemudian doa Nabi turun ke pundaknya Sayyidina Abbas, maka Abbas menjadi orang yang sangat cerdas. Sangat faqih. Iya, sangat faqih dan menjadi ahli tafsir. Ya, sampai sekarang menjadi tafsir dunia ya dengan tafsir Ibnu Abbasnya. Nah, ya, itu sedikit aja sekilas. Nah, ini menunjukkan juga bahwa kalau jadi santri kayak Abdullah bin Abbas gitu, guru. Ya. Pertama, hikmahnya kayak Nabi setiap buang air kecil biasain biasain berwudu. Di mana aja, mau kencing di masjid, di musola, di rest area, atau di gedung MUI kan ada suka kebelet juga ya. Nah, habis sudah disiapin ada. Nah, habis pipis wudu kayak Nabi gitu. Yang kedua, kalau jadi santri, jadi murid kayak Abbas, tahu betul apa kebutuhan gurunya. Iya. Nah, dia tahu kebutuhan gurunya itu adalah air, karena Nabi selalu berwudu, disiapin tuh, nggak pakai diminta, nggak pakai disuruh-suruh. Nah, karena gurunya dilayanin, seneng gurunya. Turun doanya. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Wah, ini keren. Ya, kalau guru udah doain muridnya, ya, biar otaknya bebel juga. Ya, jadi pinter tuh. Akan jadi cerdas sendirinya. Nah, baik. Kembali kepada hadis ini yang dimuat di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Ya, saya baca memang itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hakul waladi ala walidihi, gitu. Ada hak anak yang harus diperlakukan oleh kedua orang tuanya. Ini hak ini. Yang pertama, hakul waladi ala walidihi an yuhsina ismahu. Yang pertama, orang tua ini harus memberikan nama yang baik kepada anak. Ini sederhana loh, tapi sangat mendasar menurut saya. Ya, karena ketika namanya Hadiyatullah misalnya, dipanggil sama temannya Hadi, dipanggil sama neneknya Hadi, ini kan artinya ya Allah berikan dia petunjuk. Jadi nama ini memang penting, gitu. Jadi doa, ya. Dan jadi pujian, ya. Jadi ketika namanya Hadi dipanggil gitu kan, itu kan menjadi doa dari orang yang memanggilnya itu, dan malaikat akan mengaminkan. Dari sini aja udah penting, ya, bagaimana nama itu menjadi penting sehingga anak itu mendapatkan petunjuk, ya, mendapatkan hidayah. Yang kedua, wa yuhsinu
mardauhu di situ. Nah, di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini di sini ini lebih kepada bagaimana orang tua itu memberikan ASI, air susu ibu, ya. Dan ini juga banyak yang sudah ditinggalkan pakai Samwari, ya kan? Iya, iya. Perkawinan muda ini sekarang ini ada pergeseran gitu. Khawatir nanti nggak montok lah, ya, nggak yahut badannya. Kemudian dia nggak mau menyusuin anak. Akhirnya susunya diganti ya? Susu sama dengko. Oh, jadi akhirnya yang muncul karakternya bukan karakter ibunya loh, karakter sapi gitu, karakter sapi. Di pesantrenin kabur mulu, suruh ngaji kata orang Depok mengancil mulu. Ya, kenapa? Karakternya bukan karakter ibunya. Tetapi bukan pada nilai hanya sekedar air susu ya, Kiai. Ada pendidikan karakter yang luar biasa di situ. Kita sepakat bahwa Al-Quran mengajarkan pendidikan itu adalah 2 tahun ya, menyusui anak itu si ibu ya. 2 tahun, bayangkan ya, anak dalam gendongan ibunya, dalam pelukan ibunya, dalam kasih sayangnya di situ merasa nyaman, damai, aman, 2 hati bertemu ya, komunikasi dua hati antara ibu dengan anak. Ngeri itu justru anak yang sudah durhaka sama orang tua, yang sudah melawan sama orang tua. Ini kan salah satu yang pokok juga. Di samping mungkin moralitas pada di luar lingkungan itu ya. Tapi kalau sudah anak berani mukul orang tua, berkata yang jelek sama orang tua, bahkan tidak sedikit anak membunuh orang tua sekarang kan. Iya. Dan sebaliknya, Masya Allah, kita kalau dengar berita di nasional gitu ya, bingung kita kadang-kadang, ibu juga sampai membunuh darah kandungnya sendiri. Nah ini kan sudah gurita ini. Ya. Dan sebaliknya, ya, anak kandung yang sendiri membunuh ibunya sendiri. Gitu. Itu sekarang bukan ya, hal yang baru terjadi. Nah ini diantaranya faktor tadi itu. Nah sekarang itu sudah terbaca itu oleh media seperti itu, Kiai. Betul. Jadi sekarang ini kira-kira siapa saja sih yang punya tanggung jawab nih dalam merawat akhlak seperti ini sekarang yang sudah seperti ini, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah orang tuanya, apakah lembaga pendidikan, atau apalah gitu. Baik, biar ada solusinya gitu. Ya, baik, di akhir pembicaraan saya mencoba untuk mengakhiri hadis yang terakhir, wa yuhsinu adabahu. Nah di sini oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pengarang kitab Adabul Alim wal Muta'alim, kita sering memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa hak orang tua kepada anak adalah mendidik. Nah, tetapi pendidikan di sini ada korelasinya dengan tema hari ini. Ya, wa yuhsinu adabahu. Jadi ilmu yang dimaksud itu ada ilmu adab. Ilmu adab. Ya, jadi pendidikan akhlak ini tadi menjadi pesan moral besar dari Rasulullah yang diutus sebagai pembawa akhlak yang begitu besar. Nah, orang tua pun punya kewajiban untuk mendidik akhlak, mendidik pada urusan akhlak. Nah, jadi saya mencoba untuk mengerucut aja, Kiai, bahwa salah satu yang paling terpenting adalah pendidikan akhlak untuk terhindarnya penyakit yang disebut dengan apa tadi, dekadensi moral tadi ya. Itu yang pertama berangkat dari lingkungan rumah tangga. Yang pertama ya. Ini yang pertama adalah lingkungan rumah tangga yang harus betul-betul berjuang. Ya contohnya Kiai lah. Kiai kan punya anak berapa? 8 ya? 8 apa 10? Ya dari berapa piang itu. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ya saya tahu betul beliau ya, karena saya sahabat lama juga. Ya anak-anaknya kan aman sampai sekarang. Ya sampai berumah tangga, sampai apa. Kenapa? Ya karena diawasi. Nama yang bagus, kemudian pendidikan akhlaknya, semuanya di pesantren kan. Nah itu nggak terjadi tuh sama keluarga Kiai kan gitu. Amin. Nah,
seandainya ini juga dimiliki rasa perjuangan ini oleh semua rumah tangga, ini menjadi solusi. Ya, yang kedua tentu ya di samping perjuangan di lingkungan rumah tangga, tentu ya lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Ya, berarti kalau lingkungan pendidikan bagaimana ya lembaga itu membuat sebuah kurikulum pendidikan yang berbasis agama, berbasis akhlak yang dimaksimalkan. Itu bagaimanapun ini kengerian kita semua. Kita sekarang punya cerita, ini bingung kita melihat mana pelajar, mana preman. Kita bilang preman pakai seragam sekolah, ya kan? Gitu. Kita bilang pelajar seperti preman. Itu ya seperti preman gayanya. Bahkan di tasnya itu bukan buku, Kiai. Apa itu? Celurit. Apa lagi tuh? Gear ya. Sampai itu apa tuh panjang-panjang gitu, kita lihat di TV serem-serem banget ya. Nah itu bagaimana juga lembaga pendidikan memang harus berjuang keras. Kemudian lingkungan, ya lingkungan masyarakat. Ya bagaimana kemudian para tokoh-tokoh masyarakat juga kemudian harus berjuang ya. Nah mudah-mudahan juga lebih dari itu terprogram dalam sebuah aturan pemerintah yang harus berkolaborasi dengan semua ini. Ya, kalau Depok ya berarti pemerintah Kota Depok bagaimana berjuang membuat kurikulum pendidikan yang berbasis akhlak. Ya, berbasis akhlak, kemudian menata ulang ya lingkungan-lingkungan. Nah, insya Allah itu kita akan bisa mendapatkan hal yang terbaik. Yang terakhir bisa jadi yang terakhir bisa jadi dari keluarga. Betul, yang paling pusakum wa ahlikum. Itu. Nah, yang terakhir bisa jadi dari pihak keluarga. Tidak bisa anak itu baik kalau dari keluarganya juga orang baik. Betul sekali. Terima kasih. Terima kasih Kiai Haji Ahmad Fakhruddin sudah memberikan pencerahan untuk kita, dan mudah-mudahan jangan terjadi di wilayah kita ini menjadi krisis moral. Amin. Dan mudah-mudahan ke depan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berakhlakul karimah. Terima kasih, dan terima kasih juga kepada pemirsa TV MUI Kota Depok. Kita berjumpa lagi nanti insya Allah di lain waktu dan di lain kesempatan. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.